menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum taqwallah wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa supaya kalian bertakwa. Shadaqallahul azim. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kemarin telah kita bacakan tentang Abu Dzar Al-Ghifari dan kekaguman Rasulullah, dengan bahasa kita mungkin, kok ada orang Al-Ghifar itu mau masuk Islam karena kerasnya perilaku mereka, keterkenalan mereka sebagai daerah yang luar biasa, sehingga Rasulullah sampaikan innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan terbukti bahwa Abu Dzar dari Ghifari mendapatkan hidayah yang begitu luar biasa sampai kemudian bisa membawa suku Ghifar dan suku Aslam masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Sehingga Rasulullah dengan kekagumannya itu, beliau sampaikan kalimat yang sangat bijak dan sangat puitis sekaligus doa, Ghifarun ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah. Semoga suku Ghifar telah dighifar, telah dighafar, telah diampuni oleh Allah, dan suku Aslam telah disalam, telah diterima dengan damai dalam keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, mengenai Abu Dzar Al-Ghifari, mubalik ulum yang berjiwa bebas dan bercita-cita mulia ini, tidakkah Rasulullah akan pastikan ganjarannya? Ia menyampaikan ucapan yang istimewa kepadanya, tidak pelak lagi, pastilah ganjaran yang tidak terhingga, serta ucapan kepadanya yang dipenuhi barokah, insya Allah. Dan tentulah pada dadanya akan tersemat bintang tinggi untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Begitupun riwayat hidupnya akan penuh dengan medali, turunan demi turunan serta generasi demi generasi akan berlalu pergi, tetapi manusia akan selalu mengulang-ulang cerita Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah mengenai Abu Dzar, ma aqallatil ghabra'u wala adhallatil ghabra'u astaqalah jatan min Abi Dzar. Tak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini
orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Kita kemarin menyaksikan dan mendengarkan bahwa Abu Dzar begitu mendapatkan pencerahan tentang Islam, ia rela ditimpukin oleh suku bangsa Quraisy, dipukulin karena mengatakan keislamannya di depan umum, mengatakan tentang kerasulan Muhammad di depan umum, di depan Ka'bah, dan bahkan sempat menyampaikan kepada seorang perempuan yang kemudian digebukin lagi, tetapi ia tetap dalam pendiriannya. Jamaah sekalian, para soimin dan soimat, lebih benarkah ucapan dari Abu Dzar? Sungguh Rasulullah SAW bagai telah membaca hari depan sahabatnya itu dan menyimpulkan ke semua kalimatnya kebenaran yang disertai keberanian. Nah, itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Berani dalam kebenaran. Benar batinnya, benar pula lahirnya. Benar akidahnya, benar pula ucapannya. Ia akan menjalani hidupnya secara benar, tidak akan melakukan kekeliruan, dan kebenarannya itulah bukan keutamaan yang bisu, karena bagi Abu Dzar, kebenaran yang bisu bukanlah kebenaran. Yang dikatakan benar ialah menyatakan secara terbuka dan terus terang, yakni mengatakan yang hak, menentang yang batil, menyokong yang betul, meniadakan yang salah. Benar itu kecintaan penuh terhadap hak, mengupakan secara berani dan melaksanakannya secara terpuji. Dengan penglihatannya yang tajam, bagai menembus ke alam gaib yang jauh dari jangkauan atau samudra yang akan dialami oleh Abu Dzar, sebagai akibat dari kebenaran dan ketegasannya, maka selalu dipesankan kepadanya agar melatih diri dengan kesabaran dan tidak terburu nafsu. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengemukakan kepadanya tentang pertanyaan berikut. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi? Jawab Abu Dzar, demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Sabda Rasulullah pula, maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik daripada itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku. Inilah satu corak pribadi Abu Dzar yang beringas melakukan sesuatu, maka kemudian Rasulullah mengendalikannya dengan kalimat, afala adulluka ala khairin min dzalik. Maukah kamu aku ajari tentang sesuatu yang lebih baik daripada pilihan sikapmu itu? Isbir hatta talqon. Bersabarlah sampai engkau menemuiku, artinya mendapatkan nasihat atau pertimbangan dari Rasulullah SAW. Tahukah Anda kenapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Itulah persoalan besar bagi para pembesar. Nah, itulah persoalan pokok bagi Abu Dzar. Untuk itu ia harus membaktikan hidupnya suatu kemuskilan menyangkut masyarakat, umat, dan masa depan yang harus dipecahkannya. Hal itu telah dimaklumi oleh Rasulullah, dan itulah sebabnya kepada beliau mengajukan pertanyaan demikian, yaitu untuk membekalinya dengan nasihat yang amat berharga, isbir hatta talqon. Bersabarlah sampai kamu menemuiku. Maka Abu Dzar selalu ingat wasiat gurunya. Ia tiadalah akan menggunakan ketajaman pedangnya terhadap para pembesar yang mengaut kekayaan dan harta rakyatnya sebagai ancamannya dulu. Tetapi juga ia tidak akan bungkam atau berdiam diri, walau agak sesaat pun, terhadap mereka. Memang, seandainya Rasulullah SAW menggunakan senjata untuk menebas leher mereka, Rasulullah melarangnya, tetapi beliau tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam
demi membela kebenaran, dan wasiat itu akan dilaksanakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Masa Rasulullah berlalu, disusul kemudian Abu Bakar, masa Umar. Dalam kedua khalifah ini masih dapat dijinakkan sebaik-baiknya godaan hidup dan unsur-unsur fitnah pemecah belah, hingga nafsu angkara yang haus dahaga tidak beroleh angin atau mendapatkan jalan. Ketika itu tidak terdapat penyelewengan yang akan mengakibatkan Abu Dzar bangkit menentang dengan suaranya yang lantang dan kecamannya yang pedas. Artinya di masa Abu Bakar dan Umar masih aman. Telah lama berlaku, maka kemudian dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar, keharusan hidup sederhana, menjauhi kemewahan, menegakkan keadilan bagi setiap pejabat dan pembesar Islam telah diberlakukan. Begitupun para hartawan di mana mereka berada telah melaksanakan disiplin dan hampir tidak terpikul oleh kemampuan kemanusiaan kita. Karena mereka rajinnya bersedekah, peduliannya kepada sesama, kewajiban berzakat ditunaikan dengan baik. Tiada seorang pun di antara pejabat di Irak, di Syria, San'a atau di negeri yang jauh letaknya sekalipun yang memakan makanan halal mahal yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa, kecuali selang beberapa hari berita itu akan sampai kepada Umar, dan perintah keras pun akan memanggil pejabat yang bersangkutan menghadap khalifah di Madinah untuk menjalani pemeriksaan yang ketat. Akan tenanglah Abu Dzar kalau demikian, tentram, damai selama Al-Faruqul Azim. Al-Faruqul Azim yakni pemisah antara hak dan batil yang perkasa. Al-Faruq ialah gelar kepahlawan Umar bin Khattab yang dianugerahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tenanglah selama Al-Faruqul Azim masih menjabat Amirul Mukminin, dan selama Abu Dzar dalam kehidupannya tidak diganggu oleh kepincangan seperti penumpukan harta dan penyalahgunaan kekuasaan, maka dengan pengawasan Umar bin Khattab yang ketat terhadap penguasa dan pembagian yang merata terhadap harta, berarti telah memberikan kepuasan dan kelegaan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dengan demikian dapatlah ia memusatkan perhatiannya dalam beribadah kepada Allah, tanpa sedikit pun hendak berdiam diri jika melihat kesalahan-kesalahan di sana sini, yang ketika itu memang jarang terjadi. Akan tetapi setelah khalifah terbesar yang teramat adil dan paling mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan telah pergi, terasa adanya kehampaan dalam kepemimpinan. Bahkan hal tersebut menimbulkan kemunduran yang tak dapat dikuasai dan dibatasi oleh tenaga manusia. Sementara itu meluasnya ajaran Islam ke berbagai pelosok dunia menumbuhkan kemakmuran hidup baru. Orang yang tidak dapat menahan godaan dunia, banyak yang terjerumus ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Abu Dzar melihat bahaya ini. Panji-panji kepentingan pribadi hampir saja menyeret dan mendepak orang-orang yang tugas sehari-harinya menegakkan panji-panji Allah, dan dunia dengan daya tarik tipu muslihatnya yang mempesona hampir pula memperdaya orang-orang yang mengemban risalah untuk menggunakannya sebagai wadah untuk menyemai dan menanamkan kebajikan. Dan harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia cenderung berubah rupa menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Dan kepada siapa? Tiada lain kepada sahabat-sahabat Muhammad SAW yang di waktu wafatnya baju besinya sedang tergadai, sementara gundukan upeti dan rampasan perang bertumpuk di bawah telapak kakinya. Hasil kekayaan bumi yang sengaja diperuntukkan Allah bagi semua umat manusia dengan menjadikan mereka mempunyai hak yang sama, hampir berubah menjadi suatu keistimewaan dan menjadi hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan. Dan jabatan yang merupakan amanat yang harus mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan dan kemewahan yang menghancur binasakan.
Abu Dzar melihat semua ini. Ia tidak memikirkan apakah itu menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya ia langsung menghunus pedang, meletakkannya ke udara dan membedahnya. Kemudian ia bangkit berdiri dan menantang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tak pernah tumpul itu. Tetapi secepatnya bergemalah dalam kalbunya bunyi wasiat yang disampaikan Rasulullah kepadanya dulu. Maka dimasukkanlah kembali pedang itu dalam sarungnya, karena tiada sepantasnya ia akan akan mengacungkan wajahnya, mengacungkan pedangnya ke wajah seorang muslim. Di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak ada hak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru atau tidak sengaja. Bukankah dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabat bahwa langit ini tak akan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Orang yang memiliki kemampuan seperti ini berupa kata-kata yang tepat dan jitu, tidak memerlukan lagi senjata lainnya. Satu kalimat yang diucapkannya akan lebih tajam dan banyak hasilnya daripada pedang walau sepenuh bumi. Maka dengan senjata kebenarannya, ia akan pergi mendapatkan para pembesar, kaum hartawan, pendeknya kepada dunia manusia yang cenderung menumpuk kekayaan dan membahayakan agama, yakni agama yang sengaja datang untuk memberikan bimbingan, bukan untuk memungut upeti, sebab kenabian bukan suatu kerajaan. Menjadi rahmat karunia, bukan azab sengsara. Mengajarkan kerendahan, bukan kesombongan diri. Persamaan, bukan pengkastaan. Kesahajaan, bukan keserakahan. Kesederhanaan, bukan keborosan. Agama ini mengajarkan kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup, bukan terperdaya dan mati-matian mengejarnya, yaitu mengejar dunia. Baiklah, ia pergi mendapatkan semua mereka, dan biarlah Allah menjadi hakim di antara dengan mereka, dan dialah sebaik-baik hakim. Maka pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta. Dengan lisannya yang tajam dan benar merubah sikap mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji di bawah menaung rakyat banyak dan golongan pekerja, bahkan sampai di negeri yang jauh yang penduduknya selama itu belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bagaikan terbang ke seluruh jagat raya, dan tak satu daerah pun yang dilaluinya, bahkan walau baru namanya yang sampai ke sana menimbulkan rasa takut dan ngeri hati pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang bila mendengar nama Abu Dzar Al-Ghifari. Seandainya penggerak hidup sederhana ini hendak mengambil satu panji bagi diri pribadi dan gerakannya, maka lambang yang akan terpampang pada panji itu tiada lain dari sebuah setrika dengan baranya yang merah menyala. Sedangkan yang akan menjadi semboyan dan lagi yang selalu berulang-ulang di setiap waktu dan tempat, dan diulang-ulang pula oleh para pengikutnya seolah-olah lagu perjuangan, ialah kalimat Basyiril kanizina alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata bimakawin min narin tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum yaumal qiyamah. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka nanti di hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pembesar, selalu kalimat itu dijadikan kalimat yang menjadi buah mulutnya Abu Dzar Al-Ghifari. Begitupun setiap orang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, beritakan kepada para penumpuk harta. Kalimat ini benar-benar telah menjadi panji-panji, suatu misi yang menjadi tekad serta pendorong dalam membaktikan hidupnya.
Demi dilihatnya harta itu telah ditumpuk dan dimonopoli, serta jabatan disalahgunakan untuk menumpuk kekuatan, mengaut keuntungan, serta disaksikan bahwa cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumari hasil yang telah dicapai dari tahun ke tahun atas risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu berupa keutamaan dan kesolihan, kesungguhan dan keikhlasan di dalam berjuang. Abu Dzar menunjukkan sasarannya yang pertama terhadap poros utama kekuasaan dan gudang raksasa kekayaan, yaitu Syria, tempat bercokolnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah wilayah Islam paling subur, paling banyak hasil bumi dan paling kaya dengan barang upeti. Muawiyah telah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan, dengan tujuan untuk mengambil hati orang-orang terpandang dan terpengaruh, dan demi terjaminnya masa depan yang masih dirindukannya, didambakan oleh keinginannya yang luas yang tidak terbatas. Di sana tanah-tanah luas, gudang dan gedung-gedung tinggi, harta berlimpah telah menggoda sisa-sisa yang tinggal dari pemikul dakwah, maka Abu Dzar harus cepat mengatasinya sebelum berlarut-larut. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, begitulah perjuangan dari Abu Dzar. Pemimpin gerakan hidup sederhana itu pun selalu berkemas secepat kilat, kemudian berangkat ke tempat-tempat yang seperti itu. Dan demi mendengar berita Syria yang seperti itu, dan demi berita itu didengar oleh rakyat jelata, mereka pun menyambut kedatangannya dengan semangat menyala penuh kerinduan, dan mengikuti kemana perginya Abu Dzar. Kata mereka, bicaralah wahai Abu Dzar, bicaralah wahai sahabat Rasulullah. Abu Dzar melepaskan pandangan, menyelidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Dilihatnya kebanyakan mereka adalah orang miskin. Berserulah ia kepada orang-orang yang berhimpun di sekelilingnya, saya heran melihat orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Kenapa ia tidak mendatangi orang itu dengan menghunus pedangnya? Tetapi segera pula ia teringat oleh wasiat Rasulullah yang menyuruhnya memilih secara evolusi daripada revolusi, menggunakan kata-kata tandas daripada senjata pedang. Maka ditinggalkannya lah bahasa perang, dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata. Diajarkanlah kepada orang-orang itu bahwa mereka sama tak ubah bagai gigi-gigi sisir. Maka semua mereka berserikat dalam rizki, bahwa tidak ada kelebihan seseorang lainnya kecuali dengan takwa. Dan bahwa pemimpin serta pembesar dari suatu golongan haruslah yang pertama kali menderita kelaparan sebelum anak buahnya. Sebaliknya yang paling belakang menikmati kekenyangan setelah mereka. Itulah para pemimpin sejati. Dengan ucapan dan keberaniannya, Abu Dzar telah memutuskan untuk membentuk suatu pendapat umum di setiap negeri Islam. Hingga dengan kebenaran, kekuatan, dan ketangguhannya menjadi kekangan terhadap para pembesar dan kaum hartawan, dan dapat mencegah munculnya satu golongan yang menyalahgunakan kekuasaannya dan menumpuk harta kekayaannya. Dalam beberapa hari saja daerah Syria seakan berubah menjadi sel-sel lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Dan seandainya Abu Dzar memberikan isyarat untuk berontak, pastilah pemberontakan akan berkobar. Tetapi sebagai telah kita katakan, niatnya hanya terbatas untuk membentuk suatu pendapat umum yang harus dihormati. Dan agar ucapan-ucapannya menjadi buah bibir di tempat-tempat pertemuan, di masjid-masjid dan di jalan-jalan. Bahaya terhadap perbedaan yang timbul mencapai puncaknya ketika ia mengadakan dialog dengan Muawiyah di hadapan umum, di mana yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan beritanya bagaikan terbang di bawah angin. Abu Dzar tampil sebagai orang yang paling jitu ucapannya, sebagai telah dilukiskan oleh Nabi Muhammad sebagai gurunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, demikian diantara sepak terjang Abu Dzar Al-Ghifari. Sepak terjangnya masih panjang, dan mudah-mudahan masih terus kita bisa simak tentang keberanian Abu Dzar, kecakapannya Abu Dzar yang awalnya suka beringas mengulurkan pedangnya, kemudian berubah menjadi
seseorang yang begitu tajam lisannya untuk mengingatkan orang agar tidak melampaui batas dan bertindak sewenang-wenang di dalam mengemban amanah, dan bermanfaat. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.